Mas Edi juga sempat menyatakan gitu bahwa salah satu persyaratan bergabung KIB adalah sepakat pada politik gagasan dan menjauhi politik identitas. Maka saya mau bertanya Mas, pembayangan PAN akan seperti apa memang pemerintahan koalisi ini nanti ketika koalisi ini menang akhirnya kan menjadi pemerintah, itu akan seperti apa pemerintahannya? Apa ide atau gagasan utama gitu loh Mas jika koalisi ini jadi pemerintah di 2024? Itu pertanyaannya Mas Edi, dipersilakan. Sebagaimana diketahui kalau kita lihat 2014 kita melihat pilpres itu sudah terlihat warna pilpresnya adalah populis. Ya, pilpresnya populis. Dua kandidat yang bertarung di pilpres 2014 itu agenda dan tema yang diusung itu kalau dilihat basisnya adalah populisme. Tidak ada yang salah ya tentang tema dan warna populis itu. Karena mungkin separuh lebih dari kepala negara atau kepala pemerintahan di Asia itu berjuang dengan dasarkan azas atau platform populisme. Lihat Duterte, kita lihat Narendra Modi, ya, kita lihat juga di Vietnam seperti itu dan di tempat-tempat yang lain. Rata-rata populis semua. Malaysia juga demikian. Apalagi setelah BN Barisan Nasional kembali masuk ke dalam pemerintahan dan memerintah. Nah, jadi itu suatu hal yang wajar. Tetapi hal ini kemudian mengkristal lebih lanjut lagi di pemilu 2019 menjadi pertarungan ideologis. Jadi politiknya adalah politik identitas. Bahasa gamblangnya belah bambu. Satu diinjak, satu ditarik. Nah, itu yang justru membahayakan. Karena apa? Karena politik identitas itu melahirkan ya polarisasi di masyarakat. Polarisasinya itu ya sangat dalam, sangat tajam. Dan orang sudah tidak bicara lagi mengenai gagasannya apa, idenya aja, konsepnya apa, tidak ada. Hanya membahas bahwa warna kamu sama nggak dengan saya? Kamu atau kamu dan mereka. Hanya itu saja. Ya, nasionalis atau radikal. Seperti itu. Cebong dan kampret dan lain-lain. Itu saja yang dibahas. Dan menurut saya itu suatu formula kebunduran demokrasi secara cepat. Karena demokrasi menjadi tidak menarik. Tidak ada pembelajaran pendidikan yang kita bisa berikan kepada publik. Dan tidak ada proses pendewasaan demokrasi. Apalagi kita lihat dalam politik identitas itu elitnya cepat menyatu, tapi di bawah masih terbelah. Dan itu masih dirasakan sekarang. Sama teman masih di blok, ya, masih ya ini hari ini masih cebong, kampret, kadrun masih dipergunakan. Nah, itu yang kemudian menjadikan kita itu prihatin, dan kemudian inilah salah satu aspek keprihatinan dari ketua-ketua umum parpol kita, ketua umumnya Mas Dev, ketua umumnya Mas Tomafi, termasuk ketua umum kami, agar kedepannya itu sudahlah kita cukup sudah merasakan kondisi yang berat bagi bangsa kita ini dalam bertarung dengan berbasis ideologis. Jangan lagi kita bertarung sekarang gagasan, konsep, ide, program itu yang khususnya harus yang kita kedepankan sekarang. Dan ini merupakan hal yang penting bagi kita untuk kita laksanakan ke depannya. Kapan kita ajukan gagasan itu? Masih cukup waktu. Masih ada waktu 18 bulan untuk kita mengeluarkan gagasan-gagasan gitu untuk itu. Untuk kita mencegah jangan sampai lagi ada pembelahan di masyarakat. Ini adalah budaya politik baru yang ingin dilahirkan dan dipromosikan, dikedepankan oleh koalisi kita ini. Supaya kedepannya ini, mari kita jangan hanya pilpres saja, tetapi pilkada-pilkada yang nanti jumlahnya 572 tahun 2024, itu juga gagasannya harus diajukan. Budaya politik ini harus kita betul-betul kembangkan lebih lanjut lagi. Terima kasih Mas Edi. Saya mau langsung lanjut ke Mas Dev. Secara kursi kan di koalisi ini Golkar paling banyak ya Mas ya. Apa dengan alasan itu akhirnya Golkar mempertimbangkan bahwa kami ini adalah formatur koalisinya gitu loh Mas. Dan bagaimana relasi Golkar dengan kursi yang banyak tadi dengan teman-teman
PAN dan P3. Mengenai posisi Golkar, ya ini walaupun jumlah kita terbanyak, bukan berarti semuanya itu di dalam semuanya itu ditentukan oleh Golkar. Nah, ya tentu kita inginnya itu musyawarah mufakat, ya tentunya harus disepakati oleh semua pihak. Ya termasuk juga bila mana ada calon baru, bila mana ada peserta koalisi lain lagi, pasti akan dibahas di antara koalisi peserta, di antara anggota koalisi yang sekarang, tidak langsung diputuskan secara sepihak, ya. Jadi kalau yang menjawab pertanyaan yang terakhir itu ya bagaimana, ya itu tergantung bagaimana keputusan para ketua umum sebelum kita memutuskan apapun itu. Nah, kan tetapi ya politik ini kan memang cair. Pasti, dan juga tadi sudah disampaikan bahwa kita terbuka untuk masuknya anggota koalisi. Tentunya tidak bisa langsung meng-call syarat macam-macam gitu. Kalau mau gabung ya mangga silahkan gabung, tapi jangan langsung minta ABC lagi gitu. Kita gabung aja dulu gitu kan orang. Nah, sekarang kan calon presidennya ini masih dibahas dulu. Memang sikap Golkar jelas. Calon presiden dari Golkar adalah Pak Erlangga Hartarto. Akan tapi kalau untuk dari KIB ya itu harus dibahas di antara ketiga ketua umum dan akan dibahas di berikutnya. Sekarang kita masih menyatukan pandangan dulu, menyatukan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Jadi ketua-ketua partai di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, bahkan hingga tingkat kecamatan desa pun sudah diperintahkan untuk menjalin komunikasi dulu. Menjalin komunikasi supaya kita bilang, oh kita sama-sama nih ya masuk menuju pemilu. Kita sama-sama nih ya untuk menyelesaikan segala macam persoalan bangsa di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Karena kan di baik P3 sama PAN juga memiliki kursi baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota se-Indonesia. Nah, dan itu juga bisa memastikan semua kebijakan-kebijakan pemerintah hari ini baik di tingkat di DPR ataupun di DPRD itu bisa saling didukung dan saling diselesaikan secara bersama-sama. Baik apakah itu masalah undang-undang, apakah itu masalah pengaturan-pengaturan lainnya, dan itu semua dapat diselesaikan secara bersama-sama. Dan ini bukan koalisi di dalam koalisi, ya. Koalisi pemerintahan Jokowi tetap ada dan itu semua adalah kita bagian dari itu, dan akan tapi ini kita yang bergabung untuk memandang ke depan. Untuk kita, jadi kita ini melihat tuh beyond 24 gitu. Jadi heading to 24 and beyond. Nah, jadi untuk memastikan bahwa pemerintahan ini berjalan dan juga kesuksesan di pemerintahan dan kemajuan bangsa berikutnya. Tadi apalagi yang belum ya. Nah, ya kalau yang mengenai proses capres yang terbaik, tentu itu ada proses internal yang akan kita bahas. Tentunya kan kita yang menginginkan yang terbaik dan yang kita menginginkan yang pasti akan menang. Nah, tentu dari Golkar ya kita melihat yang terbaik adalah Pak Erlangga. Nah, tinggal nanti disesuaikan dari P3 dan dari PAN pasangannya itu bagaimana, terus juga siapa yang terbaik, dan itulah yang akan kita tentukan dan kita maju bersama-sama untuk berebut kemenangan. Karena percuma dong kita bersama-sama dari jauh-jauh hari kalau kita tidak mencapai targetnya itu. Targetnya itu kan adalah kemenangan di 24. Nah, insya Allah apa yang kita mulai, kita bangun hari ini itu adalah yang terbaik dan juga yang kita perbuat adalah demi kesejahteraan masyarakat secara umum. Yang ingin kami tanyakan ke P3 terkait koalisi baru. Yang pertama, apa sebetulnya latar belakang dan tujuan dibentuknya KIB? Jadi bicara soal partai politik, ya, bicara soal pemilu 2024 tentu ada dua setidaknya yang menjadi perhatian kita. Yang pertama tentu adalah pemilu ya, DPR, dan yang ini yang paling menarik biasanya adalah pemilu presiden. Partai-partai politik ya sebagai yang mempunyai tugas ya konstitusional untuk mengusung capres cawapres tentu pada akhirnya nanti ya dituntut untuk ya lebih siap ya, di dalam kontestasi ya baik pileg maupun pilpresnya. Ya. Kalau pileg insya Allah ya masing-masing dari kita
Mas Edi tentu di internal PAN juga sudah menyiapkan dapil mana, siapa di dapil mana dan sebagainya. Nah, secara internal bisa, ya, Mas Edi ini mau di dapil mana saja bisa, atau mau nyalonin siapa bisa dan sebagainya, tanpa harus berkomunikasi atau berhubungan dengan partai politik lain. Tetapi kalau pilpres ada syarat ketentuan, ya 20%. Oleh karena itu cepat atau lambat, ya seperti PAN dan P3 mau nggak mau harus koalisi, ya, cepat atau lambat, ya. Mau sekarang atau mau nanti di ujung, akhirnya kok kita dituntut untuk mempersiapkan koalisi. Kami melihat bahwa pemilu 2024 ini menjadi momentum penting, ya, momentum strategis untuk, ya, mempertegas komitmen partai-partai, memperkuat komitmen partai-partai, menjadikan ajang kontestasi di 2024 itu sebagai, ya, kita menguatkan, ya, persatuan nasional kita. Kita menuntut celah, ya, terbukanya perpecahan di antara anak bangsa. Kita ingin 2024 itu menjadi perwajahan pemilu di era, ya, di era digital atau di era sekarang ini, menjadi pemilu yang luar biasa nyaman, pemilu yang benar-benar menggambarkan sebagai pesta rakyat, ya. Oleh karena itulah dari awal ini harus, ya, komitmen itu dipertegas, ya. Dan tentu yang ketiga adalah keinginan partai, keinginan kami untuk lebih taktis, ya, lebih punya strategi pemenangan yang siap secara lebih awal, gitu, ya. Oleh karena itulah setidaknya bagi kami 3 hal itu yang mendorong untuk membentuk, ya, satu kerjasama politik yang mengarah pada koalisi pengusungan capres cawapres di bulan atau di awal tahun 2022 ini. Saya langsung ke pembicara terakhir, ke Mas Henry. Saya ingat beberapa waktu lalu Mas Hendri juga udah sempat mention soal KIB ini sebetulnya ada backing atau arahan lah dari istana gitu ya. Dan kemudian ini kan ada beberapa keyword yang muncul tadi soal mengawal program Jokowi Ma'ruf gitu ya. Dan beberapa penjelasan lain. Lantas yang mau saya tanya ke Mas Hendri adalah setelah mendengar 3 penjelasan narasumber sebelumnya, apa pandangan Mas Hendri soal itu masih sama? Atau sebetulnya ada pandangan baru? Saya tidak kaget kalau Pak Erlangga dan Pak Julhas kompak. Karena sebelumnya ada dalam koalisi apa ya namanya? Penundaan pemilu. Gitu. Jadi saya nggak kaget tuh. Kalau Pak Soeharto kan tidak berada dalam koalisi itu. Justru lebih banyak komunikasinya dengan Anies Baswedan waktu itu kan di Yogyakarta, P3 heboh banget. Jadi saya juga mulai menekankan ini sebenarnya ada apa. Terus tadinya awal-awal saya menduga oh ini mungkin ada kesepakatan pembagian kursi menteri nanti kalau menterinya PAN ditawarin gitu. Mungkin ada yang dari Golkar dikasih PAN, terus Golkar nambah berapa wamen. Tapi kan itu sah-sah saja karena prediksi liar kan akhirnya. Karena gak ada pengumuman, gak ada angin, gak ada hujan. Terus kemudian saya berangan-angan lagi, memprediksi lagi apakah ada arahan dari istana nih koalisinya. Karena sebetulnya kan mereka tergabung dalam koalisi pemerintahan kan. Kalau memang mau mengawal kepentingan Jokowi Ma'ruf, minimal PDI Perjuangan diajak lah. Gitu kan. Gerindra diajak lah. Ya udah gak usah bikin koalisi lagi kan ada 7-7-nya tuh. Itu pertanyaan mendasar ya. Jadi kepentingan mana yang harus dikawal oleh 3 parpol ini sampai kemudian berani gak ngajak
4 partai politik yang lain. Partai mana saja sih yang potensial untuk bergabung ke KIB? Dan kemudian apa konsekuensinya pada peta politik pemilihan presiden dan wapres di 2024 nanti? Tentu ada pertanyaan, ada beberapa masukan terkait dengan bagaimana dengan posisi teman-teman kami di koalisi Jokowi Ma'ruf ya. Ada PDI Perjuangan, ada PKB ya, ada juga Nasdem dan Gerindra. Harus dipahami bahwa tentu ya masing-masing internal partai politik punya strategi di dalam menghadapi pemilu 2024. Ya, misalnya Golkar tentu ingin menjaga soliditas. Ya, capresnya Pak Erlangga, ya semua harus bersama-sama mengamankan ya keputusan partai. Begitu juga dengan PAN ya, kami dan partai-partai lain. Nah, kita ingin seperti itu juga, menghargai ya, menghormati ya, partai-partai politik punya mekanisme internal ya, punya strategi khusus untuk itu. Nah, kebetulan bahwa kami secara lebih cepat mendapatkan konfirmasi kesamaan pandang ya secara teknis dan juga tentu strategis terkait dengan bagaimana kita menyiapkan tahapan itu di 2024 dengan PAN dan Partai Golkar. Bukan lalu kita mencoba untuk menggabungkan secara eksklusif, tidak, tetapi kita ingin satu tiket ini ya aman ada di depan kita. Menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Arwani, saya kira untuk capres kan kita masih dalam proses untuk akan dibahas. Jadi belum ada pembahasan awal, bahkan ketum itu baru ketemu. Saya waktu itu tidak hadir karena dapat hadiah COVID pada saat pertemuan itu berjalan. Jadi pada saat itu tidak ada pembahasan dan rasanya itu membutuhkan sebuah waktu dan kajian dan analisa untuk kemudian dilakukan pembahasan secara lebih serius. Dan itu arahannya nanti dari Ketua Umum, kita akan menerjemahkan dan kemudian melakukan kajian kriteria, kemudian yang tadi sampaikan kriterianya apa saja. Saya kira kalau kriteria umum semuanya sepakat lah ya, bahwa calonnya itu harus merangkul semua kelompok golongan anak bangsa, tidak boleh memecah belah. Persatuan harus didahulukan ya. Itu merah putihnya tidak usah diragukan lagi. Ya. Targetnya kita harus menjadi bangsa berdaulat. Ya, saya kira itu kriteria umum yang sudah disepakati. Siapapun calon presiden, wakil presidennya, dan siapapun yang akan mengusung, saya kira akan meminta kriteria tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan. Nah, kedua, kita tidak bicara capres saja, kita bicara paket. Ya, kalau lihat hari ini kan ketiga capres ini berdasarkan berdasarkan survei itu kan beda-beda tipis elektabilitasnya. Yang akan nanti membedakan siapa ya cawapresnya. Kemungkinan besar seperti itu. Nanti Mas Hensat sebagai analis politik mungkin bisa memberikan analisa seperti itu. Jadi saya kira nanti paket ini akan menentukan sekali siapa yang akan menjadi calon wakil presiden yang mendampingi. Kriterianya apa? Ya sama, plus bisa bekerja sama dengan baik bersama-sama dengan presidennya. Kita lihat dalam pilkada-pilkada belum juga dilantik atau baru seumur jagung usianya, bupati dengan wakil bupati, ya gubernur dan wakil gubernur sudah nggak bicara. Bahkan di satu daerah, ini unik nih, kebenaran terjadi, ini agak menyimpang sedikit. Di satu daerah, bupati dengan wakil bupati tidak akur, saking tidak akurnya, itu di kantor-kantor kecamatan, kelurahan, yang ada itu foto presiden, wakil presiden, dan foto bupati. Foto wakil bupati nggak ada. Gitu. Nah itu kan kita nggak mau terjadi, apalagi kita bicara dalam tatanan nasional. Tidak. Dan saya rasa kita akan sangat arif, bijak, dan hati-hati dalam kemudian menentukan kriteria serta menetapkan siapa yang nanti pada akhirnya akan menjadi capres dan cawapres yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Bersatu. Apakah ini ada arahan dari istana? Saya pastikan tidak ada. Ya, yang pasti kita mulai koalisi ini dengan kesepahaman dan kesepakatan untuk bersama-sama maju dan menang.
bukan untuk kepentingan segelintir orang, apalagi hanya satu kelompok ya elitis, tidak. Tapi kita berpikir ini untuk kemajuan bangsa, menyelesaikan pemerintahan hari ini hingga 2024 dan juga melanjutkan semua program-program ke depan dan juga memastikan pemerintahan yang depan itu berjalan dengan kuat. Kenapa? Karena diawali dengan kesepakatan bersama yang sah. Gitu. Jadi kita tuh bukan bersatu hanya untuk mengejar tiket dan untuk mengejar jabatan, tapi benar-benar bekerja untuk mensukseskan pemerintahan dan menjalankan pembangunan yang benar-benar bertujuan mensejahterakan masyarakat secara umum. Itu aja lah tambahannya dan lain-lain yang sudah tercover yang lainnya semuanya. Saya mau ngelempar dulu ke audiens. Ya, Mas Fange. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Edi sebagai Sekjen PAN dan juga Mas Dev Laksono sebagai Ketua DPP Golkar sudah berkenan hadir di acara kami yang mudah-mudahan berkenan untuk kita bisa menggali bersama. Saya ada satu juga Bang Hensat yang tentu saja sebagai in-house provokator sebenarnya kalau Bang Hensat ini ya. Saya ada satu pertanyaan sederhana aja Bapak-Bapak. Sebenarnya publik itu bisa melihat ada dampak langsung nggak sih dari ketika koalisi ini dilakukan? Karena saya membayangkan seperti ini. Mungkin ini kan dalam tatanan konsolidasi politik, berembuk, bermusyawarah. Tapi selain joint statement, selain bikin preskon bersama-sama, saya tidak bisa membayangkan misal nanti mendekati pemilu, kampanyenya bareng-bareng, saya kan tidak bisa melihat seperti itu. Karena kalau kita ngomong koalisi praelektoral di negara parlementer misalnya, itu kan bisa benar-benar melebur jadi satu, calonnya siapa. Saya tidak bisa membayangkan juga misalnya nanti karena pileg dan juga pilpres bersamaan, saya bayangkan ada banner-banner kampanye partai politik yang masing-masing dilakukan, tapi nanti juga ada banner bersama-sama juga mungkin untuk capres, seperti itu. Nah, publik yang mungkin bukan pemilih tradisionalnya masing-masing partai koalisi ini, mungkin akan merasa, lalu di mana saya bisa melihat perbedaannya? Ada nggak sih Bapak-Bapak kira-kira yang benar-benar akan muncul secara visible bagi pemilih, bagi masyarakat yang awam, bahwa memang koalisi ini menghadirkan sesuatu yang segar dan baru dan praktikal juga bagi masyarakat. Terima kasih. Ya, baik. Ya, kalau ya memang dampak dari dilakukannya bersamaan pilpres dan pileg, ya pasti akhirnya di pagi bisa kampanye barengan, lalu di sore kampanye sendiri-sendiri, nanti di malam kampanye lagi, model ya itu adalah dampak dari undang-undang hari ini soal pemilu. Bahkan tadinya kan rencananya pileg, pilkada, pilpres semuanya digabung jadi satu konsep awalnya ya, tapi alhamdulillah nggak jadi. Kalau nggak makin pusing lagi kita gimana kampanyenya, bisa koalisi di pilpres, terus musuhan di pilkada, lalu maju sendiri-sendiri di pemilu. Nah, tapi paling nggak sekarang masih dijalankan secara terpisah. Nah, kan tetapi untuk prosesnya itu yang terasa langsung di masyarakat, bagaimana pelaksanaannya, ya ini kemarin kan sudah kita jalankan ya di 2014 dan di 2019 dan ya alhamdulillah sudah semakin dewasa masyarakat ya, dan juga elit politik dan para calon untuk menjalankan tugasnya ini dalam menyelesaikan pesta demokrasi kita ini. Dan juga Golkar, P3, PAN, walaupun semuanya itu pasti memiliki platform underlining yang sama, akan tapi juga memiliki basis-basis massa yang berbeda. Nah, jadi dengan kita ini bersama, ini kita mengcover semua basis-basis massa sehingga bisa merefleksikan kenusantaraan kita. Pertama, kalau kita bicara spektrum politik, ya, koalisi ini menggambarkan spektrum politik Indonesia yang lengkap. Nasionalis, religius. Religiusnya pun terbagi, modern dan tradisional. Jadi ini sudah lengkap nih. Nah, dalam hal ini saya kira koalisi ini menggambarkan kebinekaan yang selama ini memang sesuatu yang ingin kita dahulukan. Selalu kita dahulukan kebinekaan supaya apa? Supaya kita bersatu, nggak tercerai-berai, nggak terbelah. Nah, ini salah satu aspek dari keistimewaan
yang dari awal belum kita bekerja sudah bisa kita tunjukkan. Ini loh kebinekaan yang ingin kita promosikan ke depannya. Bagaimana ke depannya ini nanti akan kita membuat gagasan supaya ada pembeda. Supaya nanti masyarakat tidak berkata bahwa ternyata koalisi ini hanya sekedar hingar-bingar awal saja. Istilah Betawinya anget-anget tai ayam. Enggak. Nanti akan ada real. Dan nanti saya tergerak untuk menyampaikan, tetapi nggak bisa saya sampaikan. Nanti akan ada waktunya, akan kita sampaikan kepada publik bagaimana kelanjutan dan tindak lanjut program atau rencana kerjasama besar yang akan digalang oleh ketiga partai ini ke depannya. Ini akan kita sampaikan mudah-mudahan dalam waktu dekat kepada masyarakat. Ya, jadi terima kasih untuk para narasumber yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih teman-teman media juga. Semoga kita bisa ketemu lagi di diskusi publik titik temu by asumsi di beberapa waktu mendatang ya. Terima kasih, selamat sore semuanya.